Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Haikal Fikri dari kelas AK 4502 dengan NIM 14022136262. Saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan judul materi sumber-sumber hukum Islam dengan dosen pembimbing Pak Deden. Yang pertama, sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu ada Al-Quran, ada Al-Hadis, dan Ijtihad. Yang pertama ada sumber hukum dari Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran di Jabal Nur, Gua Hira, Mekah. Surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berawal Iqra, yang berarti bacalah. Isi kandungan di dalam Al-Quran ada akidah, ibadah, akhlak, hukum dasar ilmu pengetahuan, dan sejarah. Untuk kandungan isi akidah adalah secara etimologi berarti kepercayaan atau keyakinan. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Akidah secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran. Seseorang yang menyatakan dirinya berakidah Islam tidak hanya cukup mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya, tapi harus menyatakan dalam lisan dan harus menunjukkan dalam bentuk amal perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua tadi ada ibadah. Yakin masalah ibadah. Ibadah merupakan dari kata abadah ya budu abadan, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah dan mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, karena keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuatan yang mutlak. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain bukan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga ada isi kandungan tentang akhlak. Akhlak adalah dari segi etimologi merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti perangai atau tingkah laku. Dalam pengertian terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak atau kita sering kenal dengan etika atau moral. Etika atau moral itu terdapat dalam isi kandungan Al-Quran yang diajarkan oleh Islam. Yang keempat ada hukum. Isi kandungan Al-Quran tentang hukum. Dalam Islam, hukum sebagai salah satu pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar yang menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, dan bahagia dan selamat di dunia maupun akhirat. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah terdapat hukum-hukum yang harus kita patuhi sebagai umat Islam. Lanjut, yang kelima ada dasar ilmu pengetahuan. Di dalam isi kandungan Al-Quran terdapat ilmu pengetahuan juga disebut, dan Al-Quran juga disebut sebagai kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang menyebutkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk dapat dikembangkan guna untuk keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat dasar-dasar ilmu pengetahuan yang bisa kita kembangkan yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari.
Lanjut, di dalam Al-Quran juga terdapat sebuah sejarah. Sejarah di dalam Al-Quran terdapat sejarah yang mengisahkan kisah masa lalu. Sejarah tersebut mengisahkan tentang perjalanan hidup, menjelaskan tentang bagaimana terciptanya bumi, manusia, dan jin, semua terdapat pada Al-Quran. Dan petunjuk-petunjuk tentang kebenarannya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan sejarah tersebut juga bisa menjadi pelajaran dan petunjuk untuk menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi Al-Quran. Lanjut, fungsi Al-Quran diturunkan untuk menjadi bukti keberadaan Nabi Muhammad Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan sebagai petunjuk bagi manusia, sumber pokok ajaran dalam Islam, dan peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di Al-Quran sudah dijelaskan apa saja yang dilarang, apa saja yang diperbolehkan, hukumnya untuk menjalani hidup mau di dunia maupun di akhirat, itu semua sudah dijelaskan di Al-Quran. Lanjut, kita ke hukum yang kedua. Di sini ada hukum hadis. Hukum hadis, dasar hukum dari hadis adalah hadis merupakan suatu perkataan dan perilaku Nabi Muhammad Subhanahu wa taala. Isi dari hadis merupakan kebiasaan Rasulullah yang dijadikan sebagai hukum Islam. Sejarah terciptanya hadis. Sebelum terciptanya hadis, ada suatu perilaku Nabi Muhammad Subhanahu wa taala yang didapat oleh sahabat. Kemudian perilaku tersebut diceritakan kembali kepada sahabatnya yang lainnya, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya sampai menjadi pembukuan tentang hadis. Dan disitulah terciptanya hadis. Dan hadis tersebut juga banyak, beribu-ribu hadis, tapi tidak semua dari hadis tersebut benar atau mutlak. Lanjut, bagian dari hadis itu sendiri terdapat ada 3, yaitu sanad adalah seseorang yang menyampaikan dari Nabi Muhammad sehingga bisa sampai kepada umatnya sekarang. Kedua, ada matan adalah isi dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ketiga, ada rawi, orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Dan di hadis rawi ini terdapat ada 2 golongan lagi, yaitu hadis mutahwir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak. Yang kedua, ada hadis ahad, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak tapi tidak sampai sejumlah hadis mutahhir. Dan hadis mutahhir ini adalah hadis hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah orang besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil bagi mereka berkumpul dan bersepakat berdusta. Syarat-syarat hadis mutawir adalah pemberitaan yang disampaikan oleh perwari harus berdasarkan tanggapan panca inderanya sendiri. Terus jumlah perwariannya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak mungkin mereka bersepakat dusta. Sebagaimana ulama menetapkan 20 orang berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Anfal ayat 65. Sebagaimana yang lain menetapkan sejumlah 40 orang berdasarkan Al-Quran surat An-Anfal ayat 64. Dan lanjut, adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tahap bakal atau lapisan. Pertama, dengan jumlah perawi dalam lapisan berikutnya. Kedua, di sini ada hadis ahad. Yang tadi hadis ahad adalah semua hadis yang tidak mencapai derajat mutahwir. Dengan demikian sudah bisa dipastikan bahwa jumlah hadis ahad itu
pasti sangat banyak dibandingkan dengan hadis mutahwir. Bahkan boleh dibilang bahwa semua hadis yang kita miliki dalam ribuan kitab derajatnya hanyalah ahad saja. Sebab yang mutahhir itu sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dari ayat-ayat di Al-Quran Al-Karim. Klasifikasi hadis ahad ada hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutahwir. Kedua ada hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang maupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada suatu lapisan saja. Dan yang ketiga ada hadis gahrib. Hadis gahrib adalah hadis yang dalamnya sanadnya terdapat seseorang rawi yang menyendiri dan meriwayatkan di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Lanjut, kita di sini ada hukum berdasarkan ijtihad. Ijtihad berdasarkan bahasa Arab adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ijtihad itu merupakan suatu usaha untuk kita mencari ilmu yang terletak di Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh orang dengan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Fungsi dari hukum ijtihad ini untuk menyesuaikan hukum Islam dalam kehidupan modern yang berdasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijmah. Karena isi dari kandungan Al-Quran itu bukan berarti Al-Quran yang diturunkan itu tidak sempurna, tetapi isi-isi dalam Al-Quran itu di dalam Al-Quran dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern, sehingga terdapat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari kita yang sekarang ini. Jadi kebiasaan antara pada zamannya Al-Quran turun dengan sekarang itu berbeda. Jadi diciptakanlah hukum ijtihad supaya menyesuaikan dengan kebiasaan tetapi tidak melanggar tentang hukum-hukum Islam. Lanjut, tujuannya ada untuk memenuhi keperluan manusia akan pengetahuan hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Jadi hukum ijtihad ini tersebut dapat diperbaharui karena kita menyesuaikan faktor kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan kayak faktor sehari-hari, lebih ke masa yang akan datang supaya tidak melanggar kaidah-kaidah atau hukum-hukum Islam yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi seperti penyempurnaan agar kita tidak salah melakukan atau melanggar hukum yang telah ditentukan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.